Sutra teratai yang menakjubkan, bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Bhaisajya Raja. Sin Fasyang, Sutra Teratai, episode 1860. Sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Praktik kebajikan di mana-mana dan tak terhingga. Dengan sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan, Widya Carana Sampana, praktik kebajikannya mudah ditemukan di mana-mana dan mendatangkan buah balasan baik yang tiada terhingga. Dengan 3 rangkaian pengetahuan Triwidya, dapat memperoleh pemahaman sepenuhnya, menuntaskan kegelapan dan kerisauan batin. Dengan penerangan sempurna, Anuttara Samyak Sambodhi yang tiada tara dapat mengetahui dan memahami secara sepenuhnya. Dengan 6 kemampuan gaib, Sadabhisna, kedisiplinan atau sila, konsentrasi samadhi, dan kebijaksanaan prasna menjadi sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Bersungguh hati. Bersungguh hati untuk merasakan secara mendalam. Waktu tidak bisa ditahan oleh manusia. Setiap orang harus dengan hati yang tekun menggenggam waktu yang ada. Dharma harus senantiasa di dalam hati. Dharma sungguh-sungguh didengar dari luar ke dalam batin. Karena setiap orang memiliki sifat hakiki kebudhaan. Kita memiliki kebijaksanaan setara Buddha. Hanya saja kita telah melupakan Dharma. Dari kehidupan ke kehidupan, selapis demi selapis, ditutupi oleh noda batin dan kerisauan. Sehingga sifat hakiki kita yang jernih tertutupi. Sifat hakiki ini tidak bisa muncul kembali, dikarenakan noda batin yang demikian tebal. Dilapisi oleh kerisauan batin, sehingga harus memohon dharma dari luar. Karena adanya jalinan jodoh dari luar, kita berjodoh berkumpul di tempat yang sama. Mendengarkan dharma yang sama. Dharma ini berada di lingkungan kita bersama. Kita membuka tangan, sudah dapat menggunakannya. Asalkan niat kita tetap teguh, Dharma akan meresap ke dalam batin. Apabila kita tidak disiplin ataupun tertutupi oleh kerisauan batin, bahkan jika ada dharma dari luar, maka ia tidak akan mampu masuk ke dalam batinmu. Kita harus mendengarkan dengan jelas. Pada dasarnya sifat hakiki ini masih ada, tetapi sudah terlapisi noda batin. Sekarang sudah memiliki jalinan jodoh. Dharma dari luar masuk ke dalam batin. Jika hati kita tidak terbuka untuk ini, maka hasilnya sama tidak akan masuk ke dalam batin. Harus memanfaatkan waktu dengan baik. Dharma telah datang ke pintu batin Anda. Asalkan Anda membukakan pintunya, menyingkap selubung yang ditutupi oleh kerisauan batin, secara alami Dharma akan masuk ke batin kita. Hanya ketika Dharma benar-benar masuk ke dalam batin kita, barulah kita dapat memperoleh manfaatnya. Jadi, mulailah dengan melakukan ini setiap hari. Sebuah pengingat untuk semua orang. Ingatlah, ketika pintu batin kita terbuka, Dharma eksternal dapat masuk kembali. Pintu itu harus terbuka. Dan ketika sebab dan kondisinya tepat, kita harus memperhatikan sebab dan kondisinya. Jadi, bukalah pintu batinmu dengan baik dan Dharma akan masuk. Hati kita akan jernih dan kita akan secara alami menerima Dharma ke dalam batin dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berupaya semangat. Berupaya semangat di dunia. Berkah, kebijaksanaan, menciptakan berkah di dunia.
Apa yang kita lihat dan dengar di dunia ini menjadi kebijaksanaan kita. Kebijaksanaan terhubung dengan dharma, sehingga dharma membasahi kebijaksanaan. Kebijaksanaan menerangi dunia, masuk ke kerumunan orang banyak dan membimbing makhluk hidup. Ini adalah rantai berkelanjutan yang tak boleh terputus. Oleh karena itu, kami mengingatkan setiap orang untuk memanfaatkan waktu, membuka pintu batin, dan teruslah tanamkan dharma ke dalam batin kita. Hanya dengan cara inilah kita dapat memahami dengan jelas dan mempraktikannya dalam tindakan nyata. Inilah yang disebut dengan sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Memahami Buddha Dharma dengan jelas, dipenuhi dengan puluhan ribu kebajikan. Ini disebut dengan sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Lalu bagaimana dengan kebajikan? Bagaimana kita dapat dikaruniai kebajikan? Anda harus bertindak, mendengarkan dharma, dan mempraktikkan berdasarkan dharma. Memasuki ke tengah orang banyak untuk bersumbangsi. Ini berarti menciptakan berkah kepada manusia. Masuk ke tengah orang banyak sesuai dharma. Inilah kebijaksanaan. Memupuk berkah bagi makhluk hidup dan menjalin jodoh penuh berkah. Sungguh hati mendengarkan dharma dan menerima dharma ke dalam hati kita. Masuk ke tengah orang banyak dan membuktikan dharma ini. Hal-hal dan objek di dunia ini berpadu dengan dharma. Ini disebut kebijaksanaan. Kebijaksanaan dapat menuntun hati kita masuk ke tengah orang, tidak menyimpang. Arah yang benar tanpa menyimpang. Terhadap hal-hal dan prinsip. Prinsip harus diterapkan pada orang dan hal-hal tanpa penyimpangan. Jika menyimpang dari prinsip, kita akan menciptakan ketidaktahuan. Jadi, di dunia ini tidak boleh menyimpang dari prinsip. Kita perlu memahami prinsip dengan jelas. Masuk ke tengah orang untuk berlatih, menegakkan dan menciptakan kebajikan. Ini disebut sebagai dengan sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Kita jelas tentang prinsip dan tidak menyimpang dari aturan. Di jalan yang benar masuk ke tengah orang banyak, tidak membiarkan kerisauan dan kekeruhan mencemari hati kita. Hati yang murni akan selalu tetap murni. Pikiran yang jernih akan selalu tetap jernih. Membantu aspirasi untuk masuk ke tengah orang banyak dan membimbing makhluk hidup. Inilah dengan sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Dengan cara ini menjelaskannya, seharusnya semuanya dapat mengerti dengan lebih jelas. Seharusnya mendengarkan dharma perlu diterapkan di dalam kehidupan, bukan pada istilah. Menghafal istilah, mengenal tulisannya, bukanlah demikian. Benar-benar perlu mampu untuk mendengarkannya hingga masuk ke dalam, menuju keluar, dan mampu melaksanakannya. Tidak mengotori, benar-benar dengan jelas kembali ke sifat dasar. Barulah kita bisa datang dan pergi dengan bebas. Saat berjalan keluar, kondisinya bersih, sifat hakiki yang jelas. Berjalan menuju keluar, masuk ke dalam masyarakat, pahala kebajikan yang sempurna, dengan bersih masuk ke dalam, memasuki sifat dasar kita yang bersih, tidak akan terkena, keluar masuk tidak akan tercemar. Sifat hakiki yang jernih terus berada selamanya, maka kita semuanya perlu memahami dengan sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Perilaku baik yang bersifat universal ini dengan sempurna, itulah yang dimaksud dengan kesempurnaan. Jadi, tindakan adalah pahala. Kebijaksanaan berdatangan terus-menerus.
mirip seperti dua kaki manusia, memiliki arah yang jelas. Ini dinamakan dengan sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Untuk menyempurnakan kebajikan, maka kita juga perlu melakukan perbuatan baik yang tak terhingga jumlahnya. Seperti inilah datang dan pergi dengan leluasa, telah sempurna, menciptakan pahala kebajikan bagi orang banyak. Seperti di tahun 2020, saya dengan relawan Seci Indonesia sedang video call dan mendengarkan. Menghabiskan waktu sekitar 4 hingga 5 jam. Berkirim pesan antara satu dan yang lain. Kontak melalui internet. Mendengar laporan mereka secara satu persatu. Membagikan yang dilakukan mereka di daerahnya. Bagaimana para relawan Seci bisa bersatu dan bekerja sama. Bagaimana mereka terjun ke tengah masyarakat? Sebanyak apa hal yang telah mereka lakukan, terutama di Indonesia? Di Indonesia banyak bencana, mengalami banjir bandang, terutama juga mengalami gempa bumi. Selain itu, saat ini di tahun 2020 sedang terjadi pandemi COVID-19. Selama beberapa tahun ini, terdapat beberapa kali bencana, termasuk di tahun 2020. Maka yang terlihat sedang berinteraksi dengan saya melalui internet, berhadapan langsung, seolah-olah berada di depan kita, seperti yang terlihat di layar. Kita semua sehat dan sejahtera, saling mengabarkan bahwa semua selamat sejahtera. Yang paling utama, membagikan hal yang telah dikerjakan selama beberapa tahun ini, yaitu gempa bumi yang melanda Indonesia pada tahun 2018. Gempa bumi juga merusak begitu banyak bangunan. Juga terdapat begitu banyak korban jiwa. Banyak yang meninggal dunia, terluka, bangunan banyak yang roboh. Selama 10 hingga 20 tahun terakhir, Seci Indonesia telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dukungan transportasi darat, laut, dan udara terorganisasi dengan baik dalam mendukung berbagai kegiatan. Ketika mereka perlu memberikan bantuan, mereka dengan cepat membuat pengaturan. Untuk transportasi udara, pesawat dari Angkatan Udara dapat membantu relawan Seci di Jakarta untuk meninjau bencana dan memahami kesulitan yang dihadapi warga setempat. Kemudian, mereka dengan cepat memulai upaya bantuan bencana. Pada saat yang sama, rumah, sekolah, dan gereja semuanya runtuh. Bagaimana kami memulihkannya? Itu dilakukan dengan sangat cepat, dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kami sekarang pada tahun 2020 telah selesai membangun kembali ini untuk mereka. Kami telah membangun lebih dari 1.000 unit rumah, dan sekitar 200 hingga 300 rumah lagi sedang dibangun. Kami melihat bagaimana mereka membentuk aspirasi. Begitu mereka yang memiliki kekuatan membentuk aspirasi, kekuatan mereka dengan cepat menyatu, dan mereka dapat segera membantu orang lain. Jadi, begitu sebuah pikiran muncul, 10.000 orang mendapat manfaat. Dengan hanya beberapa pikiran orang yang menyatu untuk bekerja dalam kesatuan. Setelah interaksi singkat, kekuatan mereka segera dimobilisasi secara tertib untuk segera membantu orang lain. Mereka memberikan bantuan darurat serta dukungan jangka menengah dan panjang. Sekarang, rumah-rumah telah dibangun. Proyek bantuan darurat, jangka menengah, dan jangka panjang telah selesai. Mereka dapat hidup dengan damai. Dan generasi mendatang tidak perlu khawatir. Di tempat itu, para bodhisatwa dunia, segera memberikan kekuatan cinta kasih.
Saya mendengarkan selama beberapa jam dan mendengarnya dengan sangat sukacita, sehingga saya memuji mereka, memuji insan Seci Indonesia. Energi cinta kasih mereka begitu besar. Sekali menyeru, ribuan yang merespons. Karena selama lebih dari 20 tahun ini, insan Seci Indonesia saling memberikan cinta kasih dan saling berterima kasih. Para pekerja, baik yang berpenghasilan rendah maupun menengah, semuanya sudah menggunakan hati penuh rasa syukur. Para pengusaha besar juga mengelola usaha mereka dengan cinta kasih, sehingga menstabilkan kehidupan masyarakat kelas menengah dan bawah. Mereka memiliki pekerjaan untuk dikerjakan. Hidup mereka pun stabil. Oleh karena itu, mereka saling berterima kasih dan saling menggunakan cinta kasih. Maka dalam beberapa tahun terakhir, dalam 10 hingga 20 tahun ini, Indonesia sudah menjadi sebuah negara yang seharusnya tergolong makmur. Pembangunan juga sudah sangat maju. Namun, di pulau-pulau kecil bencana sering terjadi. Dan selama bertahun-tahun ini mereka selalu dapat bergerak dengan cepat. Semangat dan prinsip Seci diterapkan dengan penuh, digunakan secara intensif. Ditambah dengan tenaga manusia yang bersemangat, sehingga mereka dapat bekerja dengan sangat cepat. Pada tahun 2018, di tempat mereka terjadi gempa bumi, yaitu Pulau Lombok serta di Palu. Gempa itu sangat dahsyat. Relawan Seci di Jakarta bergerak cepat dan segera membantu mereka. Mereka membantu membangun rumah, sekolah, gereja, dan bahkan masjid. Kami membantu mereka membangun kembali sepenuhnya. Setelah pembangunan selesai, desa itu selesai dibangun. Seluruh desa telah berkembang pesat kembali. Banyak yang menanggapi panggilan kami dengan penuh kasih. Relawan Seci di Indonesia, mereka menggerakkan kasih mereka. Mereka menggunakan sumber daya lokal untuk segera memulai pembangunan kembali, masyarakat, dan sebagainya. Semuanya dibangun kembali. Mereka juga melaporkan kegiatan amal tentang bagaimana mereka memberikan bantuan kepada yang kurang mampu dan mereka yang menderita selama pandemi ini. Mereka melakukannya dengan sangat baik. Mereka dengan cepat mengirimkan bantuan makanan bergizi kepada berbagai keluarga. Banyak orang datang untuk membantu mengemas barang-barang. Mereka melakukannya dengan sangat rapi. Hal ini menunjukkan bahwa semua yang mereka berikan dilakukan dengan harapan baik yang tulus. Mereka mengemas semua kebutuhan dengan rapi. Mereka mengerahkan banyak orang untuk mengatur dan menumpuk bahan-bahan sebelum mengirimkannya. Proses pengirimannya seperti latihan militer. Barisan pengirimannya terorganisir dengan baik. Mengerahkan tentara dan polisi. Mereka menggunakan sepeda motor untuk membawa barang yang tertata rapi. Sepanjang jalan berteriak, "Ayo!" Dan mereka pun berangkat. Mereka mengantarkan langsung kepada mereka yang membutuhkan, memberinya dengan sangat sopan. Seci, setiap rumah tangga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Seci. Pada masa sulit ini, kita dapat segera menerima barang yang begitu berlimpah. Kita berterima kasih. Ini adalah cara insan Seci Indonesia menjalankan kegiatan amal dengan sangat cepat, serta sangat berlimpah dan rapi. Pengiriman juga sangat lengkap. Singkat kata, mereka melakukan kegiatan amal dengan sangat bagus di sana. Hal yang sama berlaku untuk misi kesehatan, terutama saat ini. Seci Indonesia juga sedang membangun sebuah rumah sakit. Awalnya,
Pembangunan dijadwalkan selesai pada April 2020. Para dokter dan perawat akan segera memulai pelatihan. Harus menggunakan beberapa bulan ini untuk menjalani pelatihan. Saat itu saya berkata kepada mereka, jika rumah sakit dibangun, kita harus terlebih dahulu mengedukasi para dokter dan perawat tentang misi kesehatan Seci, semangat cinta kasih, dan budaya humanis. Budaya humanis antara dokter dan pasien. Mereka juga berencana menyelesaikan proyek di tahun 2020 ini, menggunakan 6 atau 4 bulan untuk melatih para dokter, mengadakan camp budaya humanis untuk membantu mereka mengetahui tentang budaya humanis, bagaimana menangani hubungan dokter dan pasien, sikap, dan lain-lain. Mereka hampir memulainya. Tetapi karena pandemi tahun 2020 ini, mereka mengatakan akan menundanya sedikit karena tidak ada jalan lain. Sekarang semua sudah dipersiapkan. Melihat rumah sakit sudah berdiri, lingkungannya dari tempat yang tinggi di foto, tampak pemandangan sekitarnya begitu indah. Di daerah baru yang sedang berkembang, dari sana terlihat laut yang luas, langit biru dengan awan putih, laut biru membentang, pepohonan di sekeliling, serta bangunan yang tertata rapi. Rumah sakit ini tampak sangat megah. Ditambah dengan keberadaan Ching Si Tang di sana, benar-benar memperlihatkan misi Seci di Indonesia, yang berkumpul di atas lahan yang sangat luas, belasan hektar, dibangun sedemikian rupa. Saya sungguh mengagumi mereka. Hanya dalam waktu belasan tahun saja hal ini bisa terwujud. Saya masih ingat, belasan tahun lalu mereka datang memberitahu saya, membawa peta untuk diperlihatkan. Saya sempat berkata, aduh, di tepi laut, saya khawatir ada ombak besar dan sebagainya. Namun mereka menjawab, Sefu, ini laut dalam teluk, tidak ada ombak besar. Hanya terlihat laut saja, tidak ada gelombang yang begitu besar. Begitulah tempat itu diperkenalkan kepada saya. Sekarang semuanya sudah berdiri. Lingkungannya benar-benar megah dan indah. Jadi pelayanan medis dibangun dengan sangat besar. Lingkungannya juga sangat baik. Pendidikan juga ada di sana. Begitu pula dengan kebudayaan dan TAI TV. Mereka menggunakan sumber daya lokal, menggunakan istilah Seci, menggunakan semangat dan filosofi Seci, menggunakan pendidikan dan budaya humanis Seci. Ini sama persis dengan yang di Taiwan. Saya melihat 4 misi mereka yang diperlihatkan di depan saya. Saya memuji mereka telah melakukan dengan baik. Memuji mereka tidak kalah dengan Taiwan. Maka kekuatan mereka, semangat mereka, keharmonisan, dan kerjasama mereka bersatu padu, sungguh kompak. Sehingga kekuatan juga besar, patut dipuji. Seci di seluruh dunia seharusnya seperti Seci Indonesia. Ada beberapa pengusaha besar menggabungkan kekuatan mereka. Tekad mereka kokoh dan sangat stabil. Lakukan yang harus dilakukan, tidak mengkhawatirkan sumber dana, tidak mengkhawatirkan hubungan antar sesama. Tidak perlu risau itu. Wah, sangat stabil. Lihatlah mereka. Sungguh, saya merasa kalah dari mereka. Namun, sangat bersyukur. Apapun yang dilakukan mereka, sangat dihormati. Sangat bersyukur mereka begitu harmonis, sehingga dapat menjalankan 4 misi secara lengkap. Ini karena bersatu, harmonis, dan bergotong royong. Sungguh adalah benar, bajik, dan indah. Ini sudah bisa disebut sebagai teladan.
Sebenarnya, hal yang patut dipuji tidak ada habisnya. Penanggung jawab di setiap wilayah misi amal juga dilakukan dengan sangat baik dan mengakar, sangat kokoh, dilakukan dengan sangat baik. Hal yang patut dipuji sungguh banyak, maka ini disebut sebagai dengan sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Arah tujuan mereka telah ditetapkan. Kekuatan mereka dan derap langkah mereka adalah selaras, sangat rapi. Maka dengan sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan, semuanya sangat lengkap. Bila perlu uang, ada banyak uang. Bila perlu tenaga, ada tenaga yang besar. Bila harus melangkah, semua orang sepakat dan sejalan, saling mengikuti dengan sepenuh hati. Maka ketika dilaksanakan, semuanya sangat rapi. Kekuatan pun sangat kokoh. Inilah yang disebut sebagai kebajikan. Dengan sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan, kebajikan melahirkan buah kebaikan yang tak terhingga. Kasih sayang semua orang, memberi tanpa pamrih, menyebar luas hingga kini telah terwujud. Hasilnya pun tampak, menghasilkan kebaikan yang tak terhingga. Segala sesuatu terlihat begitu indah. Semoga mereka selamanya dapat memegang arah ini, terus menjalankan pekerjaan penuh cinta kasih dan kebajikan seperti ini. Sungguh membuat orang merasa kagum dan terpuji. Maka dengan 3 rangkaian pengetahuan, dapat memperoleh pemahaman sepenuhnya, menuntaskan kegelapan dan kerisauan batin. Mereka semua ini sudah benar-benar memahami. Prinsipnya memang harus dijalankan seperti itu. Mendengar ajaran lalu melaksanakannya. Itulah yang benar. Saat terhubung dengan saya, semua juga berkata, kami semua sangat mendengarkan nasihat guru. Saya pun berkata, ya, justru karena kalian mendengarkan nasihat guru, guru merasa sangat tersentuh dan sangat bersyukur. Tanpa ada rintangan, maka 3 rangkaian pengetahuan pun tercapai. Tidak ada lagi kegelisahan yang mengganggu mereka. Semua memiliki hati yang murni. Semua benar-benar makhluk yang penuh kesadaran. Dengan penerangan sempurna yang tiada tara dan dapat mengetahui dan memahami secara sepenuhnya. Apa yang perlu disampaikan sudah dikatakan. Apa yang harus dilakukan sudah dilakukan. Dan dilakukan dengan sangat sempurna. Inilah yang saat ini, tahun 2020, mereka lakukan di Indonesia. Benar-benar sangat tidak mudah. Sebenarnya kita pun juga bisa melakukannya, asalkan semua orang memiliki cinta tanpa pamrih. Kita setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, berkumpul bersama, meskipun kita tidak memiliki kekuatan yang sangat besar. Tetapi dengan ketulusan dan kesungguhan hati yang terkumpul setitik demi setitik, itu menjadi sangat penting. Setiap orang memiliki rasa kepedulian seci ini, dengan cinta kasih tanpa pamrih untuk umat manusia. Di begitu banyak negara, kita bersumbangsi tanpa mengharap balasan. Hanya ingin mendengar, aman, tidak apa-apa. Hati pun menjadi tenang. Kita sudah melewati perjalanan itu. Dan kita terus bersumbangsi. Saat ini di tahun 2020, di lebih dari 110 negara dan wilayahnya, asalkan mereka merasa aman, tidak masalah. Maka hati kita pun merasa tenang. Tentu saja, dalam hal bantuan darurat dan penanggulangan bencana, kita terus-menerus tanpa henti bersumbangsi. Semua itu berasal dari setiap bagian kecil dari usaha. Demikian juga dengan penerangan sempurna yang tiada tara, dapat mengetahui dan memahami secara sepenuhnya. Dengan 6 kekuatan gaib,
kedisiplinan, konsentrasi, dan kebijaksanaan menjadi sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Kita melakukan hal yang sama. Ya, setelah lebih dari 50 tahun, setetes demi setetes, hati manusia, cinta kasih, dan kekuatan itu sungguh berpadu. Kita tetap akan menyatukan tekad semua orang. Bersama-sama, kita membangkitkan kekuatan yang luas dan tanpa batas ini. Semua tetap harus terus berusaha keras, karena dengan sedikit usaha, kita bisa memperoleh jasa kebajikan yang besar. Sepanjang jalan yang kita tempuh ini, meskipun hanya dengan hati yang tulus, mempersembahkan bunga atau mempersembahkan pelita, juga merupakan jasa kebajikan. Jasa kebajikan yang besar, selama ada ketulusan, dengan hati yang paling tulus, bersumbangsih dengan memberikan yang terbaik. Dari hati yang paling tulus demikian, jasa kebajikan yang diperoleh akan sangat besar. Naskah sutra selanjutnya disampaikan demikian. Seandainya ada orang yang dapat mendengarkan sutra teratai ini, lalu menyalinnya sendiri atau membuat orang lain menyalinnya, maka jasa kebajikan yang diperolehnya, sekalipun menggunakan kebijaksanaan Buddha untuk mengukurnya, juga tidak mampu mengetahui batasannya. Bab 23, Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Semua orang dengan hati yang tulus mendengarkan sutra teratai. Setelah mendengarnya, lalu dengan hati yang tulus menuliskannya. Menulis sendiri, sekaligus mendorong orang lain untuk ikut menulis. Seperti itulah yang disebut dengan menyebarkan dharma. Dahulu untuk memiliki naskah sutra tidaklah mudah. Jadi beliau menganjurkan agar setiap orang mendengarkan dharma dan menyimpannya ke dalam hati, serta menganjurkan setiap orang untuk menuliskannya. Agar sutra ini, dharma ini, bisa tersebar lebih luas. Dengan begitu, jasa kebajikannya akan sangat besar. Maka dikatakan, seandainya ketika menyalin kitab sutra ini, menyalin seluruh isinya hingga menjadi satu gulungan, bukan hanya satu karakter atau satu kalimat, tetapi menjadi satu naskah utuh. Seandainya ketika menyalin kitab sutra ini menggunakan bunga, dupa, untayan kalung, dupa bakar, dupa bubuk, dupa salep, umbul dan tirai, pakaian, berbagai macam pelita, pelita minyak samin, pelita minyak, dan pelita minyak wangi. Bab 23, Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Dengan hati yang tulus melakukan persembahan seperti ini. Berikut bagian naskah sutra selanjutnya. Pelita minyak campaka, pelita minyak sumana, pelita minyak patala, pelita minyak warsika, dan pelita minyak nawa malika. Sebagai persembahan, maka jasa kebajikan yang diperolehnya juga tiada terhingga. Bab 23, Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Menggunakan berbagai macam model dan bentuk pelita yang begitu banyak untuk dipersembahkan. Jasa kebajikan persembahan pelita kepada Buddha, benar-benar jasa kebajikan tiada terhingga. Di zaman Buddha masa lampau, pada waktu itu tidak ada lampu, sehingga mereka di malam hari gelap gulita. Ketika Buddha ingin berjalan, jadi ada orang yang memulai untuk menyalakan lampu minyak. Malam hari bisa terang. Di antaranya ada seorang biksu yang merasa bahwa ini bisa membuat Buddha bisa berjalan dengan aman dan selamat. Di malam hari lampu dinyalakan, menerangi kuti sangga, yakni tempat tinggal para monastik. Di setiap sudut, jika bisa menyalakan lampu minyak, di sekeliling Buddha dan Sangha, tempat yang gelap
bisa menjadi terang. Jadi juga pergi untuk melakukan pindapatan minyak, sehingga bisa menambah jumlah minyak untuk menerangi lampu. Seorang wanita tua melihat hal tersebut. Setiap hari melihatnya. Dia lalu berkata, "Mari, Anda tidak perlu setiap hari meminta-minta untuk menerangi lampu itu. Saya bisa setiap harinya memberikan persembahan sebuah lampu kepada Anda, agar Anda bisa membawanya untuk dipersembahkan kepada Buddha." Jadi biksu ini setiap harinya pergi ke wanita tua ini untuk mengambil sebuah pelita untuk dipersembahkan kepada Buddha. Terus seperti ini hingga ada suatu ketika Buddha masa lampau ini membabarkan Dharma. Pada saat itu memberikan peramalan kepada biksu ini. Di masa yang akan datang, masa mendatang yang masih sangat lama nanti, pelatihan diri Anda yang seperti ini akan bisa mencapai kebuddhaan. Memberikan peramalan kepadanya, ketika seorang nenek mendengar hal itu dan mengetahuinya, ia pun datang ke hadapan Buddha kuno dan berkata, "Pelita yang dipersembahkan oleh biksu itu sesungguhnya berasal dariku, dan biksu itu mempersembahkannya kepada Buddha. Akulah yang mempersembahkan pelita. Mengapa Buddha tidak memberikan peramalan untukku?" Ia pun meminta Buddha kuno untuk memberikan peramalan. Buddha menjawabnya, "Ada, kamu akan menerima peramalan. Karena engkau mempersembahkan pelita kepada biksu ini. Setelah biksu ini mencapai kebuddhaan, dialah yang akan memberi peramalan untukmu." Setelah mendengar kisah ini, para murid lalu bertanya kepada Buddha, "Buddha, nenek itu, mengapa Buddha kuno tidak langsung memberi peramalan kepada nenek itu?" Buddha lalu menjelaskan, pada masa itu, Buddha itu, di masa Buddha kuno tersebut, dipahami bahwa dalam mempersembahkan kepada Buddha harus jelas perbedaan antara langsung dan tidak langsung. Nenek itu mempersembahkan kepada biksu. Biksu mempersembahkan kepada Buddha. Karena itu, Buddha memberikan peramalan kepada biksu. Jika nenek ini ingin diberikan peramalan, maka ia perlu mendapatkan dari biksu itu. Inilah yang disebut dengan hukum karma yang jelas. Siapa terhadap siapa? Siapa yang mempersembahkan kepada siapa? Urutannya demikian adanya. Inilah sebuah kisah tentang mempersembahkan pelita. Pelita minyak campaka. Ini adalah bunga kuning. Bunga awalnya tiada minyak, jadi bunga dicelupkan ke dalam minyak. Pelita minyak sumana. Ini adalah bunga yang menangkap keinginan dengan baik. Tidak peduli apapun jenis pelitanya, sesungguhnya semua pelita seperti pelita bunga. Bunga itu sendiri tidak memiliki minyak, tetapi bila bunga direndam ke dalam minyak, lalu dipersembahkan kepada Buddha, maka itulah yang disebut pelita bunga, atau pelita harum yang berasal dari minyak wangi. Sesungguhnya ada banyak sekali jenis pelita, namun semuanya sederhana. Apapun bentuknya, semuanya tetap disebut sebagai pelita persembahan. Karena itu ada banyak pelita untuk persembahan. Pelita minyak patala. Ini adalah bunga yang mengharumkan. Pelita minyak warsika. Ini adalah bunga yang tumbuh pada musim panas. Juga disebut bunga hujan, sebab tumbuh sehabis hujan. Pelita minyak patala, pelita minyak warsika, sama. Semua ini pernah kita bedakan. Terdapat bunga dan minyak yang dipadukan. Ini memiliki harum. Pelita yang memiliki harum. Demikian pula, makna dari pelita ini kurang lebih adalah demikian. Kita akan jelas setelah melihatnya.
Pelita minyak Nawa Malika. Nawa artinya bunga campuran. Sebagai persembahan, semua bunga bisa dijadikan minyak untuk menyalakan pelita sebagai persembahan pada Buddha. Memberi persembahan dengan pelita minyak Nawa Malika. Semua ini menggunakan berbagai bunga. Banyak jenis bunga direndam dalam minyak untuk membuat pelita wangi. Maka memberikan persembahan dengan berbagai jenis bunga dibuat sebagai minyak untuk diberikan sebagai persembahan kepada Buddha. Semua ini adalah sebuah ketulusan hati. Maka jasa kebajikan yang diperolehnya juga tiada terhingga. Menggunakan umbul dan tirai, pakaian, pelita minyak dari bebungaan harum sebagai persembahan pada sutra. Orang-orang ini juga memperoleh jasa kebajikan yang tak terhingga. Ini menjelaskan kalau kebajikan dari sutra adalah unggul tak terbatas. Di atas menjelaskan kalau orang yang mendengarkan sutra ini, pria memperoleh pahala kebajikan dan wanita berubah menjadi tubuh pria. Maka jasa kebajikan yang diperolehnya juga tiada terhingga. Ini sangat banyak. Selama semua orang memiliki ketulusan, maka jasa kebajikannya tak terhingga. Ini memerlukan ketulusan. Maka menggunakan umbul dan tirai, pakaian, pelita minyak, dan bebungaan harum sebagai persembahan pada sutra. Orang-orang ini juga memperoleh jasa kebajikan yang tak terhingga. Selama semua orang dengan sepenuh hati memberikan persembahan kepada sutra ini, jasa kebajikannya juga sangat besar. Bukan hanya jasa kebajikan, karena memberi persembahan kepada Buddha, bahkan memberikan persembahan kepada sutra. Menghormati sutra, memberi persembahan kepada sutra, jasa kebajikannya juga sangat besar. Ini merujuk kepada jasa kebajikan dari menjelaskan sutra ini. Tak terhingga dan tak terbatas. Kita harus menghormati sutra ini dengan baik. Sutra ini mencakup banyak dharma. Mustika dharma tersimpan di dalam sutra ini, sehingga disebut perbendaharaan sutra. Kita harus menghormati dan menaruh rasa hormat. Ini menunjukkan persembahan dengan rasa hormat. Baik pria maupun wanita adalah sama. Harus menggunakan hati yang tulus untuk memberikan persembahan. Hati yang tulus dalam memberikan persembahan, melakukan sesuatu juga harus tulus. Tulus dalam hal duniawi. Arah tujuan harus akurat. Ini disebut sebagai dengan sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan. Segala hal harus penuh ketulusan. Kekuatan ini bersatu, maka akan menjadi besar. Seperti di Indonesia, melihat mereka demikian, asalkan menggerakkan cinta kasih ketulusan mereka, ketika cinta kasih muncul, mereka akan melakukan banyak hal baik. Mereka semua bersumbangsi. Bersumbangsi seperti sumur yang bermunculan. Bisa menggali sumur sendiri, membasahi bagian bumi yang membutuhkan. Sumur ini terus mengeluarkan air. Air, jika kamu tidak mengambilnya, air di sumur ini juga akan sama. Dia tidak akan mengalir keluar. Sehingga melakukan. Banyak melakukan, banyak mendapatkan. Pelatihan diri juga demikian, sama. Waktu demikian berlalu. Jika kita tidak lebih memanfaatkan waktu, kehidupan kita seiring waktu demikian berlalu. Kita memanfaatkan waktu, menggenggam waktu, memanfaatkan kehidupan. Segala yang kita lakukan, pahala kebajikan kita tetap akan ada. Walaupun bersumbangsi tanpa pamrih, tetapi batin kita dapat memperoleh sukacita tiada batas. Sukacita pada kehidupan masa kini, jalan pada masa kehidupan mendatang telah jelas. Inilah tujuan mempelajari ajaran Buddha.
berharap semua orang lebih bersungguh hati.